crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di King Gallery Channel tentunya. Di sebelah saya ini ada mobil Pajero Rockford Fosgate Dakar tahun 2018. Tapi saya tidak akan reviewnya karena reviewnya sudah banyak di video-video sebelumnya. Tapi kali ini saya akan membahas kelebihannya dan ada beberapa hal yang perlu kalian cek ketika mau beli Pajero, khususnya mobil Pajero yang bekas. Di video kali ini saya akan coba ulasnya satu persatu ya, apa aja yang perlu dicek dan kelebihannya kalau Anda beli Pajero itu dapat apa aja sih dari mobilnya ini. Nah, jangan kemana-mana, pantengin terus channel King Gallery, dukung terus channel King Gallery ya dengan subscribe, like, dan komen, dan follow juga Instagram serta sosial media kami yang ada di sini. Jangan kemana-mana, setelah ini saya akan bahas mobil Pajero. Preview. Kalau Anda mau membeli Pajero, range harganya sekarang di market itu sekitar di bawah 400 sampai di atas 500 tergantung kondisi dan spek dari mobil Pajero tersebut ya. Ada beberapa varian kan ya, ada yang 4x4, ada yang 4x2, ada yang Exit, terus ada yang Dakar, ada yang GLS, pokoknya macam-macam varian dan range harganya sekitar segitu di pasaran Indonesia saat ini. Nah, kelebihan yang pertama kalau Anda membeli Pajero yang ini atau generasi kedua ya kalau nggak salah, karena generasi pertamanya itu setahu saya tidak masuk ke Indonesia ya, hanya yang berbentuk bulat dan bentuknya seperti ini, dan di 2021 pun dia keluarin hampir mirip seperti ini, hanya perbedaan facelift aja. Yang pertama yaitu terletak pada desain yang sangat keren, dimana desain Pajero ini mengusung atau bahasanya ini dynamic shield ya, dengan ciri khasnya itu lampunya yang sipit ya, ada dynamic shield di sini bentuk dari grill dan tampak depannya, serta bagian belakangnya ini yang sangat keren pula ya. Ada beberapa orang yang tidak suka dengan desain lampu belakangnya karena kalau kata orang mirip orang yang lagi menangis ya, mengeluarkan air mata. Cuma kalau pribadi saya sih itu keren juga sebenarnya, cuma pendapat orang kan beda masing-masing ya. Kalau mau opsi yang lebih ini tinggal di stikerin aja tuh bentuk yang bawahnya. Biasanya orang-orang suka stikerin warna sesuai bodinya. Kalau warnanya hitam tinggal stikerin aja warna hitam ya. Desainnya yang sangat keren mengusung di mobil Pajero Sport Dakar tahun 2018 ini. Hal yang kedua kalian dapatkan saat membeli Pajero yaitu ground clearance yang tinggi. Karena ini mobil SUV leather frame, bisa dilihat aja nih, jaraknya tinggi, jadi dia bisa ke segala medan. Mau medan apa nih? Bebatuan, gunung, air, ini dia makan semua. Maksudnya makan itu diterabas aja ya, karena ground clearance yang tinggi ya. Ini mungkin setara dengan Fortuner ya, mirip-mirip lah
ya, karena juga namanya SUV leader frame ya. Ada beberapa juga kompetitornya seperti Fortuner, terus Nissan Terra juga ada. Cuma Pajero ini sangat panggel ya bahasanya, dan harganya pun saat ini nggak pernah turun-turun. Itu yang saya bilang apa ya, wow banget gitu untuk saat ini. Pajero harganya itu tidak pernah turun ya. Kalau kalian mau jual pun harganya pun tidak pernah turun yang secara drastis gitu, masih stabil. Selanjutnya yang kalian dapatkan dari membeli Pajero generasi ini yaitu tenaganya. Bro, tenaganya yang tipe Exit aja. Ini kita bahas Exit dulu ya. Exit aja itu tenaganya 136 horsepower, torsinya 320 Nm Exit dan GLS. Dan kalau yang Dakar sama halnya dengan mobil ini, itu tenaganya sampai 181 horsepower dan torsinya 420 Nm. Wow, tenaga yang sangat besar di kelasnya. Bahkan kayaknya sih ada yang lebih besar lagi ya kalau untuk kompetitornya. Tapi ini udah cukup ya, membuat Pajero ini menjadi semakin bertenaga gitu. Jadi dengan kalian membeli Pajero, kalian bisa mendapatkan tenaga yang sebesar itu, dan digunain pun enak banget kalau untuk di jalan-jalan yang kalau mau kalian off-road juga mantep ya dengan tenaga segitu gedenya. Selanjutnya yang kalian bisa dapatkan dari membeli Pajero ini yaitu kalian bisa muat banyak orang, dimana ini bisa muat 7 orang di dalam mobil ini. Bahkan untuk baris ketiganya ini bisa diisi ya 2 orang aja lah. Tapi kalau untuk orang-orang dewasa seperti saya ini memang agak sedikit agak sempit dari mulai legroom dan headroomnya. Bisa dilihat nih segini doang nih jaraknya nih. Cuma masih oke sih kalau untuk buat jalan-jalan bareng keluarga ya. Jadi dengan Anda membeli Pajero ini, Anda juga bisa jalan-jalan dengan keluarga bahagia kalian gitu. Bagian tengah juga enak bro, nih bisa dilihat nih. Ini posisi saya berkendara nih, dan disuguhkan dengan kenyamanan dengan adanya armrest di sini, cup holder di sini. Di sini pun ada cup holdernya. Makanya ini kenapa banyak pejabat-pejabat negara ya, atau mobil ini juga sering digunakan untuk mobil dinas. Itu tuh kayak yang totot-totot itu tuh, enggak ya, bercanda ya. Ini banyak juga digunakan untuk mobil kedinasan, karena dengan mobil ground clearance tinggi ini bisa belusukan ke manapun ya. Biasanya pejabat-pejabat daerah sering gunain mobil Pajero ini gitu. Selanjutnya hal yang kalian bisa dapatkan dari mobil Pajero ini yaitu posisi berkendara yang sangat ergonomis. Karena ini mobilnya tinggi, kalian bisa melihat visibilitasnya dengan luas, dan berkendaranya pun sangat ergonomis, dimana dia sudah teleskopik dan tilt juga nih, serta sudah didukung dengan adanya fitur electric seat di sini. Ini kalau yang 2018 sudah ada, kayaknya 2017 belum ada deh ya. Cuma kalau untuk posisi sebelah kirinya ini belum ada. Dan enaknya lagi, ini juga sudah ada head unit yang lumayan besar. Kebetulan ini tipenya Rockford, jadi audionya pun sudah disupport dengan bawaannya Rockford gitu ya. Mulai dari tweeter nih kanan kiri, terus head unit, terus bahkan ada subwoofer di bagian belakang yang menambah audionya itu menjadi lebih mantap lagi gitu. Ini 2018 sudah menggunakan ini rem parkir elektrik ya, nih di sini. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya kan dia misi yang rilis gitu ya, yang tarik terus diliris. Ini sudah elektrik, mantap banget ya. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan atau perlu kalian cek ya, tentunya kalau mau beli mobil Pajero dalam kondisi bekas. Yang pertama yang perlu kalian cek yaitu tentang kolong atau sasisnya. Karena ini SUV leader frame, takutnya pemilik sebelumnya itu menggunakan mobil ini ke medan-medan yang sangat berat, ataupun medan-medan bebatuan, ataupun bisa dibuat off-road juga. Nah, perlu halnya kalian mengecek sebuah sasisnya dengan cara mengolong ke bawah ya. Apakah ada kebengkokan sasis, apakah ada
karat pada sasis yang membuat sasis itu menjadi korosi atau takutnya kan bisa patah yang namanya sasis gitu loh. Nah, kalian perlu wajib mengecek ini, dicek sendiri bisa ataupun kalian bisa ke bengkel biar bisa dinaikkan tuh pakai lift. Ke atas kan bisa dilihat semuanya tuh ya, dari depan, samping atau belakang. Biasanya kalau SUV leader frame ini yang sering buat belusukan atau jalan-jalan off-road itu ada kecenderungan memiliki sasis yang bengkok. Nah, maka dari itu kalian wajib mengecek sasis pada mobil Pajero ini. Selanjutnya yang kalian perlu cek yaitu terletak pada bagian mesinnya ya, karena ini yang paling vital yaitu terletak pada mesin gitu. Kalian perlu cek yang kelihatan mata aja seperti kebocoran pada mesinnya ya. Anda bisa cek dari blok headnya atau headnya atas. Biasanya kalau ada bocor itu pasti kelihatan, ataupun debu-debu yang sedikit basah itu perlu diwaspadai karena kebocoran oli itu bisa menyebabkan fatal pada mesin ya. Kalian juga bisa cek ke bengkel resmi untuk general check up dari mesinnya ya. Kalian bisa cek tuh ya ke Mitsubishi dealer resminya. Dan kalian juga cek apakah mobil ini bekas insiden atau tidak ya, dengan mengecek sebuah seal kap mesin, tulang-tulang bullhead, kalian semuanya cek. Bahkan untuk minyak-minyak ataupun oli-oli kalian wajib cek juga. Tentunya filter solar sih yang biasanya di Pajero ini tuh sering bermasalah ya. Pajero ini sebenarnya kalau tiap 5.000 ya wajib ganti filter solar ya. Apalagi kalau orang-orang yang sering menggunakan solar yang biasa gitu. Nah, karena ini Euro 5 biasanya itu wajib menggunakan Pertamina Dex atau yang di Shell itu ya, biar performa mesinnya ini tetap terjaga ya. Dan kalian juga perlu mengecek bunyi ya. Biasanya kalau bunyi diesel kan halusnya seperti ini, kalau kasarnya seperti apa tuh kalian mesti harus peka gitu. Dan satu lagi, ngebul atau tidak pada knalpotnya ya. Kalian bisa cek atau bisa digas-gas tuh, minta bantuan siapa, teman atau apa buat ngegas mobilnya, apakah mobilnya itu di knalpot ngasep atau tidak. Nah, ngebul itu ada dua ya, ngebul warna hitam dan warna putih, sehingga menyebabkan pembakarannya itu tidak sempurna, makanya itu mengeluarkan asap warna hitam. Nah, kalau untuk yang warna putih itu biasanya ada kebocoran oli di dalam yang masuk ke seal ke ruang pembakaran, sehingga menyebabkan oli tersebut kebakar dan menghasilkan asap warna putih. Itu udah ngeri banget tuh kalau ngebulnya warna putih. Bahkan kalian bisa cek dari tuas tutup oli, dibuka aja apakah ada ngobos atau tidak. Dari sini nih tutup oli, tinggal dibuka aja pas mesin dinyalakan. Ada ngobos gitu nggak? Ngobos itu keluar asap dari ruang sini nih. Kalau ngasapnya dikit itu masih oke ya, masih wajar gitu. Nah, kalau udah ngobos banget tuh, banyak keluar asap, itu patut kalian waspadai gitu. Selanjutnya hal yang mesti kalian patut ketahui atau wajib dicek yaitu tentang suspensi ya. Suspensi kalian bisa cek apakah ada kebocoran atau tidak. Biasanya kalau ada kebocoran atau udah keras, dia di bawah udah nggak enak tuh, mendul-mendul gitu, atau malah nggak ngeper sama sekali. Biasanya kalau suspensi kalau bocor kelihatan kok dia ada rembesnya gitu. Nah, di sini juga kalian wajib juga cek bagian piringannya. Kalau kanvasnya sih umum ya, masih bisa, maksudnya hal yang umum, kalian ganti kampas gitu tiap berapa kilometer gitu. Nah, kalau piringan ya, kalian wajib cek ini karena harganya kalau untuk piringan sendiri cukup mahal ya. Kalian cek juga ketebalannya ya, atau bisa dengan tangan gini nih. Ini di ujungnya kan ada besi yang tidak kena kanvas, bandingkan dengan yang bagian tengah warna putihnya ya. Itu jarak ausnya itu udah banyak atau belum ya. Atau kalian bisa langsung aja cek ke bengkel resmi ataupun bengkel-bengkel yang langganan Anda. Karena sistem pengereman dan suspensi ini sangat fatal ya jika kalau tidak dicek. Pengeremannya kalau nggak dicek ya nggak enak aja gitu, ataupun bisa amit-amit blong gitu kan. Aduh, ngeri banget.
Dan kalau untuk kaki-kaki cukup kalian mengecek seperti karet-karet ya, bushing arem atau terot. Ini di sini tinggal digodek-godekin aja apakah ada oblak atau tidak, apakah ada pecah atau tidak karetnya gitu. Biasanya kalau udah pecah ataupun udah goblak itu di setir nggak enak gitu. Biasanya kalau kalian kendaraan udah nggak enak tuh, atau di jalan-jalan yang krecak atau bahasanya apa ya, kerakal, jalannya rusak, itu biasanya akan nimbulin bunyi tuk 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 tuk. Itu biasanya dari terot ataupun busing-busing arem begitu. Nah selanjutnya kalian wajib cek ini nih, sok bagasi atau pegas bagasi. Soalnya kamasinya ini kan berat ya, jadi yang sering terjadi sih sok ininya udah lemah, yang karena termakan usia, karena umur juga biasanya. Ininya nih soknya sering sekali kerap terjadi. Makanya kalian perlu cek apakah masih oke atau enggak tuh. Kalau ini masih oke nih, ini doang sih biasanya. Ini juga lumayan nih harganya, cukup mahal gitu. Nah ini yang tadi saya bilang, karena ini Rockford ada beginian nih, tapi masih oke ya, beberapa koper masih bisa masuk di dalamnya. Nah ini yang paling penting, yang terakhir, yaitu kalian wajib cobain mobilnya kalau kalian mau beli mobil Pajero bekas ya. Kita cobain nih, kalian wajib cobain sih rasanya, apakah ada keanehan, apakah ada bunyi-bunyi yang aneh. Kalian patut cobain ya, cobain setirnya juga nih ya kan. Nah kalian juga cobain setirnya juga nih, apakah ada speleng, gap-gap gitu, apakah ada. Nah kalau ini nggak ada nih. Biasanya kalau ada speleng dia di tengah ada kosong gitu ya, bukan kosong otaknya, maksudnya kosong ininya, kosong setirnya gitu. Speleng gimana sih ya, gitulah pokoknya. Nah kalian cobain, tenaganya juga cobain, apa dirasa berat atau enteng gitu ya. Kalian wajib cobain juga nih. Oh ya satu lagi, karena ini Dakar dia sudah ada sunroof nih. Nah kalian cobain juga nih sunroofnya. Takutnya elektrikalnya ini rusak. Nah perbaikan sunroof juga lumayan mahal. Cek juga nih biasanya dikenain air ya, takutnya ada bocor ya. Sunroof kalau bocor repot tahu. Tes juga ke jalan-jalan yang rusak dan jalan-jalan yang bisa dibilang buat mobil ini goyang-goyang ya. Apakah goyangannya itu mantap atau tidak? Gak bercanda ya, maksudnya limbungnya itu enak atau tidak gitu, suspensinya mentul-mentul atau tidak gitu. Nah karena ini enak nih, berarti masih oke nih suspensinya, nggak ada bunyi-bunyi kaki-kaki yang aneh. Ini masih oke nih berarti. Cobain juga nanti pas posisi lagi digas akselerasi, nanti kita cobain di jalanan yang kosong. Nah ini kita cobain nih di jalanan yang agak sedikit kosong. Nah tenaganya masih oke nih, masih responsif gitu. Kalau udah ngempos, aduh patut dicurigai tuh ngemposnya kenapa gitu. Ini tenaganya masih enak nih kalau yang ini nih. Nah enaknya Pajero gini nih, saya tingginya 160 ya, tergolong pendek lah ya kalau untuk seorang laki-laki gitu. Ini menaiki mobil ini itu enak banget. Enaknya pandangan kita luas nih, bisa lihat kapasitas depan, sampingnya juga oke. Karena dengan jok yang bisa dimainkan, bisa di-adjust, dan setir yang bisa diubah-ubah nih, teleskopik dan tiltnya, ini menjadi enak banget nih, nyaman gitu. Mau pendek kayak apa naik ini juga enak. Nah mungkin itu aja ya sekilas tentang pembahasan Pajero, sedikit kelebihan dan hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika mau beli Pajero dalam kondisi bekas ya. Itu sendiri berdasarkan yang saya rasakan atau yang saya jumpai. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang ini, ada yang kurang gitu, kalian bisa langsung komen aja di bawah apa aja nih yang bisa dicek dari Pajero ini, atau kelemahan beserta kelebihannya gitu. Mungkin ada yang bilang Pajero ini sedikit limbung atau tidak.
itu memang agak sedikit limbung, cuma kalau untuk di kecepatan tertentu ya, kalau di keseharian begini, kalau untuk daily sih oke-oke aja ya. Nah, di King Gallery Pajero ini juga banyak ya, mau dari tahun 2017 ada, 2018 ada, 19 ada, bahkan yang 2021 yang 4x4 juga ada. Kita banyak nih lagi stok Pajero dan Fortuner. Pokoknya yang SUV leader frame kita lagi banyakin stok ya. Tinggal pilih aja, tinggal langsung datang aja ke King Gallery. Kalau untuk info mengenai harga, silakan bisa langsung aja hubungi tim marketing King Gallery ya. Kita ada banyak Pajero ya, udah ada reviewnya di video-video sebelumnya. Tinggal kalian klik aja maunya Pajero yang mana, langsung aja kontak marketing King Gallery. Bisa cash, bisa kredit, bisa tuker tambah. Kalian punya mobil lama juga bisa dibawa, nanti kata mau tuker tambah gitu. Ngomong apa sih, kalau mau tuker tambah gitu tinggal bawa mobil lama Anda ke King Gallery ya. Kita negosiasi dengan harga yang terbaik pokoknya. King Gallery ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z12, Z15, Y6, Y7, X6, X11 ada di sini nih alamatnya. Kita buka setiap hari setengah 9 sampai jam 5 sore. Kalau untuk minggu, hari libur, kita tetap buka di setengah 11 sampai jam 4 sore. Sekian video kali ini, semoga menjadi manfaat buat kalian semua yang ragu ya beli Pajero. Mungkin kalian bisa tonton dulu video kali ini, cara ceknya bagaimana gitu. Semoga bermanfaat juga buat kalian semua tentunya. Saya Anam pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Next akan tak perbaiki lagi ya toh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen King Gallery channel di sini. Dukung juga sosial media kita yang ada di sini. Saya Anam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di vlogs next konten selanjutnya. Bye.